Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi ke channel kami Agro Tani Indonesia. Baiklah, di sini kita akan membahas suatu komoditas tanaman yang bernama tanaman tebu. Siapa sih yang tidak mengenal tanaman tebu? Tanaman yang ditanam dengan bahan gula, dengan bahan baku gula yang terbesar di seluruh dunia. Tanaman tebu hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia telah banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini saya akan mengangkat suatu jurnal yang membahas tanaman tebu. Di sini saya bersama kelompok-kelompok saya akan mengangkat suatu jurnal dengan tema regenerasi dan pertumbuhan beberapa varietas tebu atau Sacharum officinarum secara in vitro. Di sini saya bersama tim dan kelompok saya akan menjelaskan semua atau beberapa poin-poin penting dari jurnal yang kami ambil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk ke jurnal selanjutnya. Tebu atau Sacharum officinarum merupakan tanaman penting yang bernilai ekonomi di berbagai negara, terutama di negara berkembang yang beriklim tropis seperti Indonesia, karena kandungan gulanya yang tinggi pada bagian batangnya. Pada tahun 2008, Indonesia berhasil meningkatkan produksi tebu hingga mencapai 2.800.000 ton pada luas areal tanaman tebu nasional 438 hektar. Setelah sebelumnya pada tahun 2003 mengalami penurunan produksi hingga mencapai 1.600.000 ton pada luas penanaman 300 hektar. Tebu merupakan tanaman dengan tingkat keragaman varietas yang tinggi, di mana setiap varietas memerlukan kondisi tertentu dalam pengelolaannya. Baiklah, selanjutnya tujuan penelitian dari jurnal ini ialah untuk mempelajari regenerasi dan respon pertumbuhan beberapa varietas tanaman tebu secara in vitro. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan memaparkan metode penelitian induksi perakaran menggunakan 5 formulasi media, yaitu yang pertama MS0 atau kontrol, yang kedua MS tambah NaA 0,5 mg per liter, yang ketiga MS tambah NaA 1 mg per liter, yang keempat MS tambah IBA 0,5 mg per liter, dan yang kelima MS tambah IBA 1 mg per liter. Rancangan yang digunakan adalah faktorial dengan rancangan lingkungan acak lengkap dengan 5 ulangan. Faktor yang diuji berupa varietas dan komposisi media. Nah, jadi pada tabel menunjukkan waktu inisiasi dan presentasi pembentukan kalus tanaman tebu, varietas bulu lawang dan PS951 pada berbagai formulasi media. Waktu inisiasi kalus yang paling cepat hari ke-9 pada varietas bulu lawang dengan media A7. Sedangkan pada pembentukan kalus didapatkan rata-rata 86%. Pada gambar A, kita bisa lihat gambar tersebut adalah kalus tebu embrionik dan gambar B adalah kalus tebu non-embrionik pada media MSO. Hasil dan pembahasan regenerasi perakar. Di sini bisa kita lihat terdapat gambar 5, yaitu rata-rata tinggi tunas tebu varietas bulu lawang pada gambar sebelah kiri. Umur tunas yang paling tinggi itu pada hari ke-35 dengan
media B6. Dan yang gambar sebelah kanan yaitu varietas PS951 yang paling tinggi tunasnya yaitu umur tunas ke 35 hari pada media B5. Pada tabel 4, ada waktu inisiasi dan persentase pembentukan akar tanaman tebu varietas bulu lawang dan PS051 pada berbagai formulasi media. Bisa kita lihat pada inisiasi kalus pada varietas bulu lawang. Inisiasi kalus tercepat itu pada media C5 pada hari ke-5. Sedangkan pada varietas bulu lawang inisiasi kalus tercepat itu juga pada media C5 yaitu hari ke-5. Dan selanjutnya yaitu ada pembentukan kalus. Pembentukan kalus pada varietas bulu lawang yang paling tinggi itu yaitu pada media C5 92%, sedangkan pada varietas PS951 pembentukan kalus juga terdapat di pada media C5 yaitu 88%. Di sini juga terdapat gambar 6 yaitu planelet tanaman tebu pada berbagai formulasi media induksi perakaran umur 28 hari. Gambar C1 itu MS0 atau kontrol. Gambar C2 sama dengan MS tambah NAA 0,5 mg per liter. Gambar C3 sama dengan MS tambah NAA 1 mg per liter. Gambar C4 yaitu MS tambah IBA 0,5 mg per liter. Dan yang terakhir itu MS tambah IBA 1 mg per liter. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan pada induksi kalus. Berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, didapatkan bahwasannya hasil analisis statistik dengan uji DMRT pada taraf 5% menunjukkan perlakuan varietas dan formulasi media induksi kalus yang berpengaruh nyata terhadap perubahan pengamatan waktu inisiasi pembentukan kalus. Sedangkan interaksinya berpengaruh tidak nyata. Pada formulasi media A7 dengan perlakuan MS plus 2,4D 2 mg plus BAP 0,4 mg plus CH 2000 mg memberikan respon yang paling cepat dalam menginisiasi pembentukan kalus, di mana rata-rata kalus mulai terbentuk pada umur eksplan ke-11 hari. Kemudian formulasi media A6, A5, A4, A3 memberikan respon yang sama, di mana kalus mulai terbentuk setelah 12 hari. Kemudian pada kalus formulasi media A2 pada perlakuan MS plus 2,4D 1 mg mulai terbentuk setelah 13 hari. Dan untuk respon inisiasi pembentukan kalus yang paling lama tampak pada formulasi media A1 dengan perlakuan MS0 atau kontrol, yaitu pada 22 hari. Pada tabel 2 menunjukkan waktu inisiasi tunas tanaman tebu, varietas bulu lawang dan PS951 pada berbagai formulasi media. Pada varietas bulu lawang, waktu inisiasi tunas pada hari ke-10. Sedangkan pada varietas PS951
951 pada hari ke-8. Selanjutnya pada tabel 3 menunjukkan presentasi pembentukan dan jumlah tunas tanaman tubuh varietas bulu lawang dan PS 951 pada berbagai formulasi media. Pembentukan tunas tertinggi yaitu varietas bulu lawang dengan presentasi 88% pada media B1. Sedangkan pada jumlah tunas tertinggi pada varietas bulu lawang dan PS 951 pada formulasi B1 dan B5. Gambar A menunjukkan regenerasi tunas tebu varietas bulu lawang pada media B2 dan gambar B adalah regenerasi tunas tebu varietas P951 pada media B5. Oke, baiklah Sobat Tani. Itulah tadi penyampaian dari jurnal yang kami ambil. Mungkin dapat disimpulkan bahwasannya tanaman tebu yang ditanam secara in vitro atau regenerasinya mempunyai tahap-tahap yang cukup rumit dan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, karena tanaman tebu ini merupakan tanaman yang mudah ditanam di lingkungan luar tetapi sulit ditanam secara in vitro. Baiklah, untuk itu terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga yang menonton diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, dan selalu bahagia. Kami dari Agrotani Indonesia pamit undur diri dan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.